Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Hamawan. Saya asal dari kelas Informatika 1. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengujian perangkat lunak yang berjudul white box dan black box. Nah, di dalam pembahasan kali ini, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama ada konsep dasar, jenis-jenis, yaitu ada kelebihan dan kekurangan, dan untuk yang terakhir yaitu fungsi. Nah, kita mulai dari dulu white box, yaitu apa itu white box. Nah, white box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail rancangan. Nah, jadi menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Nah, secara sekilas dapat diambil kesimpulan yaitu white box ini merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Nah, untuk terus yang selanjutnya yaitu ada tujuan untuk white box tersendiri, yaitu mungkin yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja suatu perangkat lunak secara internal. Terus yang kedua yaitu ada untuk menjamin operasi-operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan struktur kendali dari prosedur yang dirancang. Terus untuk selanjutnya di sini yaitu ada jenis-jenis white box. Mungkin yang pertama yaitu ada notasi diagram alir atau yang disebut juga path graph notation, yaitu notasi yang digunakan untuk menggambarkan jalur eksekusi adalah notasi diagram alir atau grafik program yang menggunakan notasi lingkaran atau bisa disebut simpul atau node, dan anak panah yaitu bisa disebut link atau edge. Nah, yaitu bisa saya gambarkan untuk notasi ini yaitu aliran kontrol logika yang digunakan suatu bahasa pemrograman setiap representasi rancangan prosedural dapat diterjemahkan ke dalam flow graph. Terus yang kedua yaitu ada kompleksitas psikomatis atau yang bisa disebut psychomatic complexity. Nah, yaitu kompleksitas psikomatis adalah matriks perangkat lunak yang memberikan pengukuran kuantitatif terhadap kompleksitas logis suatu program. Nah, di sini bisa saya jabarkan berarti ketika digunakan dalam konteks metode uji coba dalam berbasis alur nilai yang didapat akan menentukan jumlah jalur independen dalam himpunan PET serta yaitu akan memberikan nilai juga batas nilai atas bagi jumlah pengujian yang harus dilakukan. Nah, terus yang ketiga yaitu ada basis PET, yaitu metode box system box testing. Yang pertama adalah basis PET. Nah, metode ini menggunakan pengembangan untuk memperoleh ukuran kompleks dari desain prosedural. Nah, ukuran ini nantinya itu akan dijadikan panduan untuk pendefinisian rangkaian jalur dasar atau bisa kita
kita sering sebut yaitu basis path. Nah, eksekusi dan perancangan pengujian pada tiap jalur gitu. Terus yang terakhir ada graph matrix, yaitu merupakan matriks dua dimensi yang yang membantu penentuan himpunan basis. Nah, metode graph matrix ini yaitu jenis yang memiliki jumlah kolom dan jalur yang sama dengan simpul-simpul dalam grafik aliran gitu. Terus untuk yang selanjutnya di sini yaitu ada fungsi pada white box itu tersendiri. Mungkin yang pertama yaitu ada memastikan bahwa semua jalur tercakup setidaknya sekali. Terus yang kedua yaitu memastikan semua keputusan logis didasarkan pada nilai benar dan salah. Terus yang ketiga yaitu untuk menguji bahwa semua loop telah diuji. Terus yang keempat yaitu untuk menemukan jenis atau bug seperti kesalahan logis atau desain, tipografis, dan sintaks. Nah, untuk langkah-langkah white box sendiri di sini saya sudah jabarkan. Mungkin yang pertama yaitu mendefinisikan semua alur logika. Terus yang kedua yaitu ada membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Terus yang ketiga ada melakukan pengujian. Terus yang keempat ada cari tahu program atau fitur yang ingin kamu tes. Untuk yang kelima yaitu ada siapkan alur yang mungkin ada dalam diagram alur. Nah, untuk yang terakhir yaitu langkah terakhir ada identifikasi semua jalur yang mungkin dari diagram alur. Nah, terus untuk next-nya yaitu di sini saya menambahkan kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan tersendiri yaitu ada meningkatkan ketelitian dalam mengimplementasikan perangkat lunak. Terus yang kedua ada memudahkan dalam menemukan kesalahan atau bug dalam perangkat lunak yang sebelumnya tidak terlihat. Terus yang ketiga yaitu memudahkan pengujian karena dilakukan secara menyeluruh sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya error pada codingan. Terus yang keempat ada minimalisir error atau bug karena pengujian dapat dilakukan sebelum perangkat lunak diluncurkan. Nah, untuk kekurangan whitebox tersendiri yaitu mungkin yang pertama ada menyusahkan karena pengujian ini cukup kompleks. Terus yang kedua juga ada memerlukan waktu kembali ketika menambahkan atau mengganti kode atau codingan karena kita perlu menguji keseluruhan kode atau codingan itu kembali gitu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu memakan sumber daya yang banyak karena white box testing termasuk ke dalam pengujian yang cukup mahal gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu ada black box. Nah, apa itu black box? Black box adalah salah satu untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program yang ada pada salah satu yang salah atau tidak gitu. Nah, black box ini juga menguji tampilan luar dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Tuh. Nah, pengujian ini juga tidak melihat dan menguji source kode program gitu. Nah, untuk jenis-jenis selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, untuk tujuan black box ini juga yaitu untuk mengetahui bahwa bagian-bagian dalam sistem aplikasi telah benar-benar menampilkan pesan-pesan kesalahan jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis black box. Nah, yang pertama mungkin yaitu ada fungsional testing. Nah, black box testing dapat menguji fungsi atau fitur tertentu dari software yang sedang
diuji. Nah, misalnya, kita memeriksa apakah mungkin untuk masuk menggunakan kredensial pengguna yang benar atau tidak, mungkin untuk masuk menggunakan kredensial yang salah gitu. Terus yang kedua yaitu ada non functional testing. Nah, black box testing dapat memeriksa aspek tambahan dari software di luar fitur dan fungsionalitasnya. Nah, untuk non fungsional testing tidak dapat memeriksa jika si software itu tersebut dapat melakukan tindakan tertentu, tetapi bagaimana melakukan tindakan itu gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada regression testing. Nah, black box testing dapat digunakan untuk memeriksa apakah versi terbaru software tersebut sudah menunjukkan regresi atau penurunan kemampuan dari satu versi ke versi berikutnya. Nah, regression ini dapat diterapkan pada aspek fungsional oleh software gitu. Misalnya fitur tertentu tidak lagi berfungsi seperti diharapkan oleh versi terbarunya. Nah, atau mungkin aspek non fungsional misalnya memiliki kinerja yang sangat lambat di versi terbaru begitu. Nah, terus untuk kelebihan dan kekurangan tersendiri dari black box testing yaitu untuk kelebihannya yang pertama ada penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang dari si usernya itu agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Nah, terus yang ketiga yaitu ada program dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Jadi diibaratkan saling bergantung lah gitu. Nah, untuk kekurangan tersendiri dari black box yaitu uji kasusnya sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Terus memungkinkan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Terus yang keenam yaitu beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali gitu. Nah, untuk mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.